Paul. Masya Allah. Pandamun sudah. Oh, that's so cute. Masya Allah kira. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lahirlah Lara di tengah umat. Ya Allah, Mira. Slogan Bismillah. Lalu lahirlah lentera-lentera yang menerangi jagat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi anzala kitaba hidayatan wa rahmah wa atamma 'alaina ni'matahu wa akmala lana dinana wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min kulli zalatin wa haqq. Shalla 'ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa siris sa'adah wa ghfir lana bi barakatihi ya was'ar rahmah wa rizqna 'ala sabilil haqq bibarakatihi ya tanal akidah warizqna hubbaka wa hubba nabiyika Muhammadan khatiman nubuwah amma ba'du. Dan kami hormati pimpinan pondok pesantren beserta asatidz dan pengurus beserta jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan segenap dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami untuk berdiri di hadapan hadirin sekalian pada acara yang mulia ini. Masya Allah. Insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan syarhil Quran dengan judul Ngalokat Hijrah Ilmu untuk Berdaya dengan Makna. Masya Allah. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan dan semakin mempertebal keimanan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di zaman gaduh ini banyak membaca tapi tak mengerti, banyak tahu tapi tak menjiwai. Maka kami berhijrah, hijrah dari hafal ke paham, dari paham ke amalan. Masya Allah. Ini di tengah gempuran tafsir bebas dan pemahaman instan. Al-Quran hanya dibaca tapi tak dipahami. Ayat disuarakan tapi tanpa kesadaran. Hingga lahirlah dua kutub ekstrim, yaitu Radikalisme di bawah sana. Mira. Kau harus berjihad dari sekedar hafal menuju paham dan sekedar cerdas menuju bijaksana, dari tafsir seenaknya menuju pemahaman yang utuh dan bermakna. Bagaimana caranya? Ngalogat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Berdasarkan penelusuran Mu'jam Mufahraj lil Abad, kata Iqra terulang tidak 16 kali dalam Al-Quran.
Ikro, silahkan lanjutkan. Secara sederhana, ayat tersebut mempunyai penekanan pada perintah. Kata pertama dalam ayat ini jelas merupakan fi'il amar. Kata bacalah merupakan sebuah perintah yang meluas. Al-Lughat bukan sekedar metode menerjemah. Al-Lughat adalah seni memahami bahasa Arab dengan alat keilmuan pesantren seperti nahwu, sorok, mantek, dan balaghah. Santri tidak cukup tahu apa tapi mengapa dan bagaimana. Maka santri bertanya, berdiskusi, menggali dan memperbaiki. Karena ilmu yang tidak dipahami bagaikan bara tanpa cahaya. Hijrah kami bukan tren, tapi transformasi dari dangkal ke dalam, dari fasih di lidah menuju fasih di jiwa. secara tidak langsung kita perlu mempelajari bahasa Arab. Perintah mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran sudah tersurat dalam Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian mengerti. Quran surat Al-Asr ayat 29. Lafaz ya'qiluna berasal dari kata aqala yaqilu yang mempunyai makna dasar berakal. Secara leksikal ayat ini mempunyai makna perintah tersirat Allah untuk memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena bangsa tak akan bangkit hanya dengan jargon, tapi dengan ilmu yang bernilai dan berfungsi. Santri hijrah dengan ilmu, bukan ilmu yang membakar ego, tapi ilmu yang menerangi sesama. Ilmu apa? Ilmu yang tumbuh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menegakkan nama, tapi untuk mengangkat derajat umat manusia. Wa minan nasi was-sawabi wal an'ami wa mukhtalifan alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia, makhluk bergerak, hewan ternak, berbagai macam jenis, pastinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah ialah dari kalangan para ulama. Dalam jalan dakwah, santri tidak sembarang menyampaikan, karena santri dibimbing untuk bijak dalam tutur, santun dalam hujah dan teduh dalam sikap. Karena kami belajar dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para ulama. Moderasi bukan berarti lemah, tapi kokoh karena adil dan bijak. Karena kami diajari. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Shadaqallahul 'azim. Dan demikian pula kami jadikan umat kalian sebagai umat pertengahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Maha benar Allah dengan segala firman. Ketika dunia sibuk berdebat tafsir, santri sibuk membandingkan pendapat ulama. Ketika orang awam membentuk keyakinan dari satu terjemah, santri membaca dari kitab Safinah, membandingkan Fathul Qarib, membuka I'anatul Talibin dan berkata, inilah wajah Islam yang kaya akan perspektif. Karena itu, Al-Lughat adalah latihan moderasi, membentuk akhlak untuk tidak tergesa, membentuk pikiran untuk tidak beringas, dan membiasakan hati untuk mendengar perbedaan. Yala, yala, yala. Kau yang mengansari berhijrah, kau yang mengaku mencari makna ilmu, jika kau benar dengan
berdaya dan berdiri. Jika bangsa ini yang maju, bangsa ada pemahaman yang utuh. Jika agama ini ingin tegak, jagalah ia dengan akal yang waras dan hati yang luas. Maka mari hijrahkan akal dari prasangka menuju pemahaman, hijrahkan lidah dari gaduh menuju hikmah, hijrahkan lagu dari reaktif menuju reflektif. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, Wala jihada illa bil hijrah, wala hijrata illa bil taqwa, wala da'wata illa bi akhir